Bab 526, Rahasia 7 Naga Keluarga Viander. Sebuah pavilion kecil di tepi danau. Angin malam yang berembus membawa aroma segar dari danau. Bulan purnama begitu terang di langit, semuanya begitu tenang. Agam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, membelakangi naga merah, dan melihat pemandangan malam yang tenang. Dia berkata dengan tenang. "Kamu juga melihat apa yang dilakukan oleh keluarga Viander? Aku tidak ingin bertele-tele denganmu. Aku akan bertanya dan kamu akan menjawab. Aku harap kamu akan jujur dan tidak berbohong padaku. Kalau aku tidak setuju, apa kamu akan membunuh seluruh keluargaku?" Naga merah tersenyum sedih. Angin dingin begitu menusuk. Dia tanpa sadar membungkus pakaiannya lebih erat. "Kalau kamu bekerja sama denganku, aku akan menciptakan keberuntungan untukmu." Agam berbalik, matanya begitu dalam dan cerah. "Keberuntungan seperti apa?" Naga merah mencibir dan berkata, "Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kamu tidak dapat membuatku tertarik. Aku akan memberimu 30 tahun kehidupan, sehingga kamu dan anak-anakmu bisa hidup dengan tenang menikmati masa tuamu." Agam berbicara dengan tenang, tetapi kata-katanya yang polos bagaikan petir yang meledak di kepala naga merah. "Apa?" Naga merah tiba-tiba berdiri, menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara gemetar. Apa yang kamu katakan itu benar? Kamu tidak akan menyakiti anak-anakku." Agam tersenyum dan berkata, "Biar ku beritahu, sejak aku masih kecil, kedua orang tua aku sudah meninggal, aku tinggal bersama saudara perempuanku. Aku sudah merasakan penderitaan dunia. Aku tahu betul penderitaan manusia, aku tidak akan pernah menyerang orang yang tidak bersalah. Kalau begitu kamu baru saja. Meski aku membencimu, aku tidak akan membunuhnya. Aku dipaksa oleh kalian." Saat dia berbicara, Agam melambaikan tangannya dan berkata, "Izinkan aku bertanya sekali lagi, apa kamu bersedia? Ini, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan memberiku 30 tahun untuk hidup. Keadaanku sudah seperti ini, bisakah aku hidup selama 30 tahun lagi? Orang biasa memiliki umur 80 tahun. Kamu sudah berusia lebih dari 70 tahun dan masih memiliki 10 tahun untuk hidup. Tapi, kamu memiliki fisik yang istimewa. Tidak akan sulit bagiku untuk memperpanjangnya selama 20 tahun lagi." Tidak sulit. Hanya dua kata yang terdengar begitu sombong. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai malaikat maut yang memutuskan hidup dan mati orang? Namun, apa yang dia alami sebelum dan sesudahnya telah membuat naga merah samar-samar menyadari bahwa dia sama sekali bukan melakukannya tanpa alasan. Bisakah aku kembali ke kota Simaran, bertemu anak-anakku dan menghabiskan sisa hidupku bersama mereka?" Naga merah bertanya dengan suara bergetar, air matanya mengalir tanpa suara membasahi wajahnya. Kehidupan sebagai orang biasa telah lama menjadi harapan besar baginya. Meskipun kamu hidup 50 atau 100 tahun lagi dan menjadi naga merah yang ditakuti oleh semua orang, itu tidak sebaik menjalani kehidupan 10 tahun sebagai orang biasa dengan dikelilingi keluarga di sekitar dan menjalani kehidupan yang damai. Kamu harus betul bahwa kamu memegang banyak rahasia keluarga Viander. Walaupun kamu tidak berguna, mereka tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku dapat membantumu memperpanjang hidupmu selama 30 tahun, dan aku juga tidak akan menyakiti keluargamu, tapi aku tidak bisa selalu menjaga keluarga Viander untukmu. Yang sudah tak berguna akan dibuang, kamu harus memahami kenyataan ini. Bantu aku menghancurkan keluarga Viander, dan kamu tidak akan khawatir." Kata-katanya mematikan dan sangat menusuk hati. Naga merah terdiam. "Aku beri kamu waktu 1 jam untuk memikirkannya." "Tidak perlu." Begitu kata-kata Agam terucap, naga merah itu pun berbicara. Dia menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke seberang meja. "Duduklah, cerita ini agak panjang." "Baik." Agam tidak terkejut. Dia duduk dan bertanya dengan tenang. "Dari mana kekuatan 7 naga keluarga Viander berasal?" "Gunung Rajawi." "Katakan dengan spesifik. Apa yang kamu ketahui tentang seniman bela diri kuno?" "Tidak banyak." "Tidak heran, kamu masih sangat muda dan sangat kuat. Entah kamu berasal dari keluarga tersembunyi atau kamu telah memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Tidak mungkin kamu berasal dari keluarga tersembunyi. Karena kalau tidak, pasti keluarga Viander akan dihancurkan olehmu, jadi kamu pasti menjadi yang terakhir. Jadi?" Agam menyipitkan mata dan bertanya. "Jadi, kita sama?" Naga merah berkata sambil sedikit tersenyum. "Kekuatan 7 naga keluarga Viander semuanya diwarisi dari Gunung Rajawi." "Jelaskan lebih rinci." 300 tahun yang lalu, leluhur keluarga Viander menjelajahi sebuah gua di Gunung Rajawi dan memperoleh warisan kekuatan darinya. Tapi, kekuatan ini terlalu kuat. Leluhur mengalami serangan balik dan terpecah menjadi 7 kekuatan sebelum dia meninggal, yaitu listrik, angin, api, air, tanah, kegelapan dan cahaya. Keluarga Viander memilih 7 orang dan menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuh untuk mendapatkan warisan dan mencapai alam bumi tingkat 9 dalam waktu singkat.
Hanya saja, ketujuh kekuatan ini sangat mendominasi dan tidak semua orang dapat mewarisinya. Selain mengutamakan anggota keluarga, keluarga Viander juga akan mencari penerus yang cocok di seluruh negeri. Begitulah aku datang. Agam berkata dengan serius. Karena itu juga kekuatan yang diwariskan, mengapa ada kesenjangan besar di antara para tujuh naga? Fisik setiap orang berbeda dan tingkat kecocokannya juga berbeda. Selain itu, kultivasi yang diperoleh juga penting. Saat dia berbicara, naga merah menatap tajam Agam dan berkata, dunia ini sangat besar. Untuk yang benar-benar kuat, alam langit hanyalah permulaan. Agam tersenyum sedikit dan berkata, apa kamu mengingatkanku untuk berhati-hati terhadap keluarga Budi Ono? Ya, meskipun keluarga Budi Ono tidak luar biasa di keluarga tersembunyi. Bagaimanapun juga itu adalah keluarga tersembunyi. Sejauh yang aku tahu, keluarga Budi Ono punya setidaknya 10 kekuatan besar alam langit, dan 3 di antaranya bahkan telah mencapai alam langit tingkat 5 atau di atasnya. Kata naga merah dengan ketakutan. Tidak jelas apakah dia kedinginan atau ketakutan, giginya bergemeretuk. Awalnya, dia mengira Agam akan terlalu takut untuk mengatakan apapun, tetapi dia tersenyum tenang. Aku punya caraku sendiri. Ketika kekuatan penguasa neraka menerobos ke tingkat ketiga, bagaimana dengan 10 kekuatan besar alam langit, dan bagaimana dengan 3 dari mereka yang di tahap alam langit tingkat 5? Naga merah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menurutnya Agam terlalu tinggi hati, dia bahkan tidak menyadari betapa menakutkannya keluarga Budi Ono. Ceritakan tentang keluarga Viander. Berapa banyak kekuatan besar alam langit yang ada? Agam menyalakan sebatang rokok dan bertanya dengan senyum tipis. Menurutmu apa itu kekuatan besar alam langit? Kubis, loba? Naga merah tidak bisa berkata-kata dan merenung sejenak. Keluarga Viander punya 2 kekuatan besar alam langit. Satu adalah kepala keluarga, Theo Viander, dan yang lainnya adalah Master Feng Shui, Arik Yahya. Oh, dewa hebat kalian juga? Tingkat berapa dia? Aku tidak yakin, dia sudah sangat tua, dia sudah ada bahkan sebelum Theo lahir, tapi kukira dia setidaknya berada di tahap alam langit tingkat 1 akhir. Setelah ragu-ragu sejenak, naga merah berbisik. Tapi, ada satu lagi. Aku tidak tahu apa itu masuk hitungan atau tidak. Siapa? Pemimpin 7 naga, naga emas. Dia sangat kuat dan hampir tidak ada lawan di bawah alam langit. Baru-baru ini, kekuatannya menjadi makin tidak stabil dan dia punya kecenderungan untuk menerobos ke atas. Agam mengangguk sambil berpikir. 2 alam langit dan 1 alam nirwana, ini adalah kekuatan yang belum pernah ditemui Agam sebelumnya. Tampaknya keluarga Viander, keluarga nomor 1 di Provinsi S, bukanlah sembarang nama. Namun, dia sudah menyelesaikan taktiknya. Untuk sementara Arik bisa mengabaikannya. Jika ada yang menyerang, selama ada Theo dan naga emas, maka akan baik-baik saja. Bantu aku melakukan satu hal terakhir. Agam mematikan puntung rokok dan tersenyum pada naga merah. Masih ada 4 orang dari 7 naga keluarga Viander. Minta mereka keluar untuk menemuiku. Apa? Naga merah terkejut dan berkata, kamu gila? Kamu cari mati? Meskipun ke-7 orang dari 7 naga keluarga Viander tidak memiliki hubungan darah, mereka telah bersama selama puluhan tahun dan perasaan mereka jauh lebih kuat. Agam telah membunuh naga ungu dan naga hijau, 4 kakak laki-laki lainnya pasti tidak akan mengampuninya. Bukannya bersembunyi, dia bahkan berpikir untuk mengajak bertemu. 7 naga keluarga Viander lebih kuat dari yang lain. Ketika mereka menyatukan kekuatan, Agam pasti akan mati. Bab 527, Usaha semua pihak. Bagaimana kalau besok jam 5 sore? Setelah kita selesai berbicara, kita masih bisa makan malam. Agam melihat waktu dan bertanya dengan tersenyum. Naga merah ternganga dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, karena kamu mencari kematianmu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya bertanggung jawab untuk menyampaikannya. Apapun hasilnya, itu semua tergantung pada keberuntungan sendiri. Agam tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Saat berikutnya, naga merah merasa matanya buram, seolah-olah hanya 3-5 detik berlalu. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya duduk di bangku taman, kursi di bawah bokongnya terasa panas. Nona, aku melihat kamu sudah lama duduk di sini. Apa kamu butuh bantuan? Polisi yang patroli malam datang dan bertanya. Apa? Naga merah itu tertegun. Bukankah dia baru saja berada di pavilion? Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan wajahnya langsung berubah drastis. Mungkinkah bayangan yang baru saja dia alami, bahkan angin malam yang menyerangnya, hanyalah ilusi? Ataukah itu adalah dunia yang dibuat oleh Agam? Memikirkan hal ini, jantung naga merah tidak sanggup untuk menggambarkannya sebagai keterkejutan. Dia menyadari bahwa apa yang dia lihat dari kekuatan Agam hanya sedikit saja.
Dia terlalu memiliki banyak kartu rahasia dan informasi yang tidak banyak diketahui, benar-benar sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Tidak perlu. Naga merah berdiri. Dia baru mengambil 1 atau 2 langkah. Tiba-tiba berhenti dan berbalik ke belakang. Apa yang kamu katakan? Nona? Ya, kamu baru berusia 20-an. Harus dipanggil apa kalau bukan Nona? Tanya petugas polisi, bingung. Naga merah buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menyalakan kamera. Ketika dia melihat wajah mudanya, dia tercengang. Dia telah mendapatkan kembali masa mudanya. Merasakan vitalitas memenuhi tubuhnya, dia tertegun untuk waktu yang lama. Dia telah melakukannya, dia benar-benar telah memperpanjang hidupnya. Namun, dirinya jelas belum melakukan apa-apa. Bukankah seharusnya Agam membencinya? Kenapa masih saja? Menyadari bahwa dia telah diyakinkan oleh Agam, naga merah menatap langit malam dan bergumam. Hanya dalam 1 malam dia telah membuatku yakin, pria ini sudah punya semua kualifikasi untuk menjadi raja. Ketika Agam kembali ke hotel, Sinta sudah tertidur. Tidak ada pembicaraan sepanjang malam. Ketika pagi-pagi buta, Agam terbangun oleh sebuah pesan teks. Ketika dia membukanya, semua media besar melaporkan berita tentang platform belanja bahan makanan Great Maiden yang akan diluncurkan secara online. Kemudian, membuka platform seperti Twitter dan TikTok, seluruh halaman penuh dengan berita tentang Great Maiden. Jelas terlihat bahwa Kevin sedang mengerahkan kekuatannya. Dalam waktu singkat, semua pengguna di seluruh provinsi S menerima rekomendasi ajakan. Menyalakan TV, stasiun TV lokal Kota Lingga juga membicarakan tentang belanja bahan makanan Great Maiden. Ini adalah upaya yang dilakukan Keanu. Dengan pendekatan 2 cabang yaitu penerbitan sendiri dan media resmi, Great Maiden bangkit seolah seperti tunas yang tumbuh dalam semalam, mengambil alih seluruh pasar di provinsi S. Inilah kekuatan modal. Mengabaikan biaya dan menghabiskan uang, bahkan halaman web kosong pun bisa dipromosikan. Agam membersihkan diri dan pergi mengetuk pintu kamar sebelah. Sinta membuka pintu dan menggosok matanya dengan bingung. Kenapa kamu memanggilku? Apa kamu minum terlalu banyak tadi malam? Sudah jam berapa ini? Kenapa kamu masih tidur? Kata Agam dengan kesal. Kapitalis memang mengerikan. Apa salahnya aku tidur lebih lama? Sinta mendengus. Dia tidak memberitahu Agam bahwa dia menunggu Agam pulang setelah dia kembali ke hotel dan telah terjaga hampir sepanjang malam karena khawatir. Hanya saja dia sangat lelah akhir-akhir ini sehingga dia akhirnya tidak tahan dan tertidur tanpa sadar. Bahkan, dia tidak tidur selama 4 jam. Sinta kembali ke rumah untuk membersihkan diri. Dia hanya mengganti pakaian, mencuci muka dan menyisir rambut, lalu keluar. Wajahnya masih tetap cantik meski tanpa riasan. Ketika dia turun ke bawah untuk sarapan di hotel, para pria yang datang dan pergi menjadi tidak beruntung. Setiap kali mereka melihat Sinta, kekasih mereka akan menjewer telinga mereka dan menarik mereka pergi. Normal bagi pria untuk melihat wanita cantik, tetapi melihat kecantikan alam yang luar biasa seperti Sinta benar-benar membuat para wanita ini merasa cemburu. Hei, apa kamu dengar? Ada sebuah aplikasi distribusi makanan baru yang disebut Great Maiden setelah mendaftar langsung mendapatkan bonus 100.000 dalam bentuk kupon, dan kamu bisa mendapatkan tambahan 60.000 kalau merekomendasikan temanmu untuk menggunakan aplikasi ini. Harganya di dalamnya lebih mahal daripada di luar. Ini semua trik bisnis. Benar, orang-orang kapitalis tidak bodoh. Tapi, vouchernya bisa ditarik. Aku sudah mendapatkan 400.000 pagi ini. Sialan! Cepat rekomendasikan kepadaku. Aku ingin mengunduhnya juga. Kerumunan orang itu sangat heboh. 9 dari 10 orang mengunduh perangkat lunak tersebut dengan ponsel mereka dan mereka membicarakan tentang Great Maiden. Mereka bilang kamu bodoh. Kata Sinta sambil mencibir. Apapun yang mereka katakan, anggap saja itu perbuatan baik. Kata Agam kemudian menghela napas. Uang sejumlah 200 miliar diberikan pada orang lain, sungguh tidak rela. Tapi bisakah kalian mengontrol intensitas kampanye kalian sedikit? Kalau mendaftar, mendapatkan 100.000. Kalau merekomendasikan, mendapatkan 60.000. Kalau seseorang mengunduhnya dengan niat buruk, 200 miliar pun mungkin tidak akan cukup. Sinta menggigit telur pindang dan berkata, jangan khawatir, kami akan mengunci identitas dan ID pengguna yang terdaftar sehingga tidak dapat dieksploitasi oleh orang lain. Selain itu, keluarga Viander telah menjadi musuh publik di Provinsi S, mereka punya masalah internal dan eksternal. Mereka bahkan tidak bisa bertahan selama seminggu, sedangkan kami setidaknya bisa bertahan setengah bulan. Saat berbicara, Sinta tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak kekurangan uang? Mengapa kamu merasa tertekan? Siapa bilang aku tidak rela? 200 miliar bisa membuat keluarga Viander hancur, aku sangat senang tentang itu. Kata Agam sambil menggigit sebuah pisang goreng, lalu dia minum segelas susu kedelai. Kemudian, dia memberikan ponselnya dan bertanya,
Omong-omong, bagaimana kamu mengunduh Great Maiden ini? Aku ingin mendapatkan bonusnya agar modalku kembali. Sinta memelototi Agam, baru ketika dia akan mengatakan sesuatu, matanya bergerak dan ekspresinya menjadi aneh. Agam kemudian berbalik untuk melihat ke sana dan tidak bisa menahan diri untuk cemberut. Cahya, Jaya, dan Laila berjalan mendekat. Hotel ini tidak jauh dari tempat perjamuan kemarin, ditambah dengan kelas yang cukup, jadi tidak mengherankan jika mereka menginap di sini. Apa yang enak dari prasmananya? Tidak ada yang lain selain roti dan susu kedelai. Bahkan kaviar juga tidak ada. Kopinya juga tidak otentik. Ini gratis, sayang kalau tidak dimakan. Mereka bertiga mendatangi meja di sebelah dan duduk. Laila mengelap meja dengan ekspresi mencemooh di wajahnya. Dia memanggil pelayan dan berkata, "Bagaimana kalian mengelap mejanya? Semua terdapat noda minyak. Chanel edisi terbatas di tubuhku ini harganya 200 juta. Apa kamu bisa ganti rugi kalau mengotorinya?" Pelayan buru-buru membungkukkan badan dan meminta maaf. Laila adalah orang yang tidak kenal ampun. Mulutnya terus mengumpat yang membuat pelayan itu menangis. Dan akhirnya biaya hotelnya didiskon setengahnya. Barulah Laila membiarkan pelayan itu pergi dengan tatapan yang murah hati. Benar-benar sial. Kemarin, bukan hanya gagal mendapatkan orang kaya, tetapi juga menerima tamparan tanpa alasan. Laila mengutuk sambil menutupi wajahnya yang bengkak. Untung saja tidak masuk dalam daftar, itu karena orang bodoh seperti Henry melakukan kesalahan sendiri, merasa dirinya sendiri pintar, membuat permusuhan dengan Kevin dan bisnis keluarganya ditekan. Baru saja aku menggali informasi dari seseorang, kekayaan Henry yang bernilai triliunan merosot setengahnya dalam semalam, dan tidak akan bertahan lebih dari 1 minggu. Ujar Jaya menenangkan. Bab 528, Keluarga Viander dalam bahaya. Hei, kamu tidak apa-apa, akulah yang tidak beruntung. Cahya dengan murung berkata. Kevin memintaku untuk naik ke atas panggung dan membaca catatan itu, siapa yang tahu kalau isinya akan membuatku mendapat tamparan dari Ahsan. Aku pikir ini adalah hal yang baik. Jaya menganalisis dan berkata. Pikirkanlah, Kevin memintamu naik ke panggung untuk membacakan sambutan dan berakhir kamu ditampar oleh Ahsan. Kita bisa memanfaatkan momen ini untuk membatasi hubungan dengan keluarga Viander dan kemudian mendekat ke arah Kevin. Betul sekali. Mata Cahya berbinar dan berkata. Aku mewakili Kevin menerima tamparan ini. Tidak ada pujian tetapi ada kerja keras, Kevin harus memberiku sedikit kompensasi. Bagus, bisnis baru Kevin yang bernama Great Maiden sangat populer. Mengikuti tren ini, pasti dapat melampaui bisnis distribusi makanan. Kamu telah membantu Kevin sangat banyak, dia pasti akan mengingatnya. Hingga saatnya nanti kita bergabung, itu akan jadi lebih mudah. Kata Jaya sambil tersenyum dan menganggukkan kepala. Itu bagus. Ketika Kevin punya waktu, mari kita traktir dia makan. Bagaimanapun, kalau bisa mengambil kesempatan, pasti akan ada manfaatnya untuk kita. Cahya tersenyum bahagia, dia merasa bahwa tamparan yang dia terima kemarin tidak sia-sia. Dia tidak sabar untuk menerima beberapa tamparan lagi, sehingga Kevin akan berutang lebih banyak lagi padanya. Saat Sinta mendengarkan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Keluarga ini benar-benar narsis. Mereka mengira mereka adalah orang-orang penting, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya dianggap sebagai pion, tidak dipandang dan tidak ada hubungan sama sekali. Hah? Laila melihat sekilas Agam dari sudut matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terkejut. Cahya dan Jaya sama-sama menoleh, keduanya memandang dengan menunjukkan ekspresi menghina di wajah mereka. Bibi, sudah kubilang hotel ini bukan kelas atas. Bahkan orang seperti itu pun bisa tinggal di sini. Benar-benar merendahkan status kita. Kata Laila dengan sarkastik. Salahkan saja aku. Pantas saja saat pulang kemarin malam, aku merasa mual. Rupanya karena tinggal bersama orang seperti ini. Cahya tampak bersalah dan pada saat yang sama memandang Agam dengan ekspresi menghina. Mereka menganggap diri mereka seperti bangsawan dan tinggal di hotel yang sama dengan Agam adalah hal yang merendahkan status mereka. Lupakan saja, kita di sini untuk menghasilkan uang. Tidak perlu merusak suasana hati kita untuk hal-hal tidak berguna semacam ini. Jaya melambaikan tangannya dan berpura-pura menjadi penengah. Benar. Setelah kita selesai makan, kita akan menemukan kesempatan untuk mengobrol dengan Kevin. Dengan persahabatan tadi malam, kita pasti bisa membeli saham. Ketika saatnya tiba, puluhan triliun dan ratusan triliun akan diperoleh dengan mudah, bahkan dapat diperoleh dengan menutup mata. Ada orang-orang yang setengah mati rela berkorban untuk menjadi babu bagi orang lain. Lihatlah kita, dengan sedikit usaha, kita bisa mendapatkan kesempatan besar seperti Kevin. Kita semua manusia, tapi mengapa perbedaannya begitu besar? Bibi, apa yang kamu katakan tidak benar? Beberapa orang mungkin tidak bisa disebut manusia. Mereka terlihat seperti manusia, tapi nyatanya mereka adalah setan. Kata Laila sambil mencibir. Sinta tidak tahan mendengarkan ini lagi,
dia dengan nada dingin menegur. Belum cukup kalian bicara? Astaga, Nona Sinta, Anda juga di sini. Saya minta maaf. Jaya berpura-pura seolah baru saja menyadari keberadaan Sinta. Kemudian, dia menyapanya dengan sopan sambil tersenyum sebelum mengatakan sesuatu. Jangan salah paham, kami tidak membicarakan Anda, tapi teman Anda yang tidak berguna itu. Cahya berkata. Agam masih mempunyai banyak utang pada keluarga Pambudi. Anda mungkin tidak tahu betapa malas dan tidak bergunanya pecundang ini. Jadi, jangan marah pada kami kalau kami mengeluh tentang dia. Sejujurnya, ini adalah urusan keluarga kami. Anda bisa mendengarkan saja dan tidak perlu marah karena orang yang tidak berguna seperti dia. Sinta dengan marah berkata, kalian sungguh keterlaluan, terus saja menghina Agam sebagai pecundang. Jangan lupa, kalian masih berutang 40 triliun kepada Agam. Mendengar kata 40 triliun, ekspresi Cahya dan dua orang lainnya pada saat yang sama berubah drastis. Bukankah itu hanya uang? Ketika Agam tinggal di rumahku, dia makan dan minum secara gratis. Aku tidak meminta sepeser pun kepadanya. Aku juga mengeluarkan uang untuk mengobati kakak perempuannya. Aku bahkan tidak mengatakan apapun soal itu semua. Sekarang menagih uang, pelit sekali. Cahya memaki-maki. Sinta tersenyum sinis. Mereka meminjam 40 triliun dan tidak mengembalikannya, tetapi setelah ditagih, mereka menyebutnya pelit. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu tidak tahu malu? Sinta hendak mengatakan sesuatu, tetapi Agam mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia sangat memahami karakter keluarga ini, bicara saja tidak berguna, harus memberi mereka satu pukulan pada saat-saat genting, baru mereka akan merasakan sakit dan takut. Setelah dirinya sendiri memiliki waktu senggang, baru bisa secara perlahan menyelesaikan mereka. Makin mereka berpuas diri sekarang, makin putus asa mereka nantinya. Saat ini, Kevin menelpon untuk menyampaikan kabar baik. Kevin memimpin tim yang terdiri dari Harsha Bhaskara, Norman Harris, Jamal Sandoro, Charlie Watt dari keluarga Suwandi, Wendy Torkou, dan Hugo Jaki untuk mengambil alih kendali penuh atas wilayah timur. Hanya keluarga Effendi yang masih melawan dengan gigih, tetapi mereka tidak bisa menahan serangan gelombang modal yang menghantam, sehingga kampanye promosi Great Maiden lancar tanpa hambatan di wilayah timur. Karena kejadian kemarin, keluarga Viander telah menjadi musuh publik para pengusaha kaya di seluruh provinsi S. Selain itu, angin bertiup mendukung Kevin, sudah berbalik hampir setengah dan menyatakan perang melawan keluarga Viander. Tidak banyak orang kuat di wilayah barat, dan meskipun keluarga Viander telah bersatu dengan beberapa pasukannya untuk melawannya, masih sulit untuk mengalahkan mereka dengan satu pukulan. Nilai aset menurun dengan sangat cepat dan investasi ratusan triliun distribusi makanan juga mungkin mengalami kegagalan. Keluarga Viander sekarang sedang didorong ke tepi jurang. Jika mereka tidak dapat ada cara untuk menghadapinya, hanya masalah waktu sebelum mereka bangkrut dan dilikuidasi. Walaupun mereka menolaknya, kekuatan mereka pasti akan sangat berkurang. Pada saat Kevin, Keanu, dan Charlie memimpin serangan balik, gelar keluarga nomor 1 di Provinsi S pasti akan berpindah tangan. Begitu kerugian itu terjadi, keluarga Viander akan menghadapi lebih dari sekadar kebangkrutan. Namun, bagi raja-raja yang turun takhta, hanya tersisa jalan buntu yang menanti mereka. Tentang hal ini, keluarga Viander juga memahaminya dengan jelas. Kabinet keluarga Viander. Para tetua besar duduk di sini. Hampir semua orang penting keluarga Viander berkumpul di sini, sebuah kejadian yang sangat langka, bahkan ketika tahun baru. Bisa dibayangkan bahwa situasi yang dihadapi keluarga Viander jauh lebih sulit daripada apa yang dilihat orang. Laporkan situasi keuangan keluarga Viander saat ini. Perintah Hasan pada bawahannya. Saat ini total aset keluarga Viander mencapai sekitar 2,4 kuadriliun, dibandingkan dengan beberapa waktu yang sebelumnya sebesar 3 kuadriliun, mengalami penurunan sedikit, tetapi tidak memengaruhi operasi normal industri. Aset aktif juga berkurang sedikit, jumlahnya sekitar 1,2 kuadriliun. Meskipun jumlahnya sedikit berkurang, kami dapat meminjam dari bank sekitar 200 triliun untuk mengatasi kesulitan saat ini. Diam! Seorang tetua dengan marah berkata. Apa kamu pikir kami bodoh? 1,2 kuadriliun? Mengambil begitu banyak uang? Beri aku laporan lengkapnya, atau aku akan memotong lidahmu. Bawahan itu gemetar ketakutan. Dia melirik Ahsan. Ahsan memukul pegangan tangan kursi dan berkata. Untuk apa kamu melihatku? Berapa? Katakan padaku. Berapa banyak uang yang ada di penyimpanan? Ini, mungkin hanya ada 600 triliun. 600 triliun? Distribusi makanan masih harus terus menginvestasikan uang. 600 triliun sudah sangat sedikit. Sekarang Kevin menambahkan bisnis baru bernama Great Maiden yang akan membuat biayanya minimal mencapai 800 triliun atau bahkan lebih. Ahsan berkata dengan ekspresi wajah yang tidak senang. Benar, industri lain juga kekurangan dana. Kalau ingin mendukung industri lain, uang yang diinvestasikan di industri komunitas tidak akan melebihi 400 triliun.
Begitu diucapkan, aula menjadi sunyi. Melepaskan beberapa industri untuk menyelamatkan diri. Ahsan perlahan melontarkan sebuah kalimat. Apa? Anak buahnya terkesiap. Menjual sebagian dari industri dapat menghemat banyak uang dan itu juga dapat ditukar uang untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak saat ini. Kata Ahsan dengan tenang. Bab 529, Kartu Rahasia Keluarga Viander. Kamu gila? Salah satu tetua berkata dengan marah. Kamu ingin menjual kekuasaan yang telah dibangun leluhur kita. Kalau kamu mati kelak, bagaimana kamu bisa menghadap leluhur? Jadi, kamu punya rencana yang lebih baik? Teriak Ahsan. Kalau tidak segera melakukan ini, setiap hari yang terbuang hanya akan meningkatkan biaya yang luar biasa. Kalau terus ditunda, kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Jangan hanya memikirkan bisnis, bahkan kemampuan keluarga Viander untuk mempertahankan gelar sebagai keluarga terbesar nomor 1 juga akan dipertanyakan. Untuk apa kamu membentakku? Bukankah kamu yang bertanggung jawab untuk berbisnis? Sekarang situasinya menjadi seperti ini, kamu harus bertanggung jawab. Apa hubungannya denganku? Kalau Kevin tidak menusukku dari belakang, bukankah situasinya tidak akan menjadi seperti ini? Baiklah, berhenti berdebat. Jangan biarkan masalah di luar tidak terselesaikan dan memunculkan konflik di dalam keluargamu sendiri. Saat ini, Tetua Agung yang duduk di posisi utama perlahan bicara. Jens Viander. Tetua Agung keluarga Viander. Dia dulunya adalah guru Theo, kepala keluarga Viander saat ini. Theo dapat menyingkirkan kepala keluarga lama dan berhasil naik takhta. Bisa dikatakan dalam hal ketenaran, selain dari Pak Arik dan Theo, dia satu-satunya yang tidak dapat dibantah di keluarga Viander. Selain itu, karena Theo dan Arik hampir tidak peduli dengan urusan dunia, pada dasarnya dialah yang membuat keputusan tentang masalah-masalah besar dalam keluarga Viander. Begitu Jens berbicara, tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Kalau ada masalah, perlahan selesaikan. Jens memandang para tetua dan matanya tertuju pada Ahsan. Dia bertanya dengan tenang. Tentang mengapa Kevin mengkhianati kita, apa kamu sudah menemukan masalahnya? Sudah diselidiki dengan jelas. Kata Ahsan sambil menatap Sean yang gemetar di sisinya dengan tajam. Katakan saja semua yang kamu tahu. Meskipun Sean punya status tinggi dalam keluarga Viander, dia belum pernah melihat keadaan seperti itu sebelumnya. Dia sangat takut sehingga dia gemetar gugup. Dia menelan air liurnya dan mengatur kata-katanya terlebih dahulu dan berkata, menjawab pertanyaan semua tetua, aku khawatir penyebab semua insiden ini terkait dengan satu orang. Orang itu bernama Agam. Oh, pria yang menyebut dirinya Raja Penguasa Neraka? Apa hubungannya dengan dia? Ceritakan secara detail. Johan bertanya dengan antusias. Meskipun Agam tampak sangat kuat di luarnya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Meski kekuatannya telah mencapai alam langit setengah langkah, dia jelas bukan tandingan keluarga Viander. Selain itu, keluarga Viander memiliki banyak kartu rahasia. Ditambah lagi mereka tidak takut pada Agam. Agam ini, entah keberuntungan seperti apa yang dia miliki, keberuntungannya sangat bagus dan dia telah mengendalikan seluruh wilayah timur dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Selain keluarga Swandi, masih ada keluarga Torkau dan keluarga Jaki yang juga berada di bawah kendalinya. Selain itu, setelah aku melakukan beberapa penyelidikan, aku menemukan bahwa Agam punya keahlian medis, Pak Jamal dan istrinya, Susan dari keluarga Swandi, dan beberapa orang lainnya, kebanyakan menerima kebaikan darinya. Aku curiga bahwa penyakit Kevin sembuh karena diobati oleh Agam, sehingga Kevin memilih untuk mengkhianati keluarga Viander. Anak ini tidak hanya kuat dari kemampuannya, caranya menyatukan orang tidak boleh diremehkan. Bagaimana bisa keluarga Viander bermusuhan dengan orang seperti itu? Jens mengerutkan kening. Agam punya permusuhan dengan keluarga Effendi dan keluarga Budi Ono. Saat itu, mereka meminta bantuan, baru bersinggungan dengannya. Ucap Sean gemetar. Dia juga tidak berani berbohong. Karena dia tahu bahwa dengan kemampuan keluarga Viander, akan mudah untuk mengetahui apakah dia berbohong atau tidak. Begitu terungkap, itu benar-benar akan menjadi akhir baginya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Dengan momentum perkembangan Agam, walaupun tidak menantangnya di awal, cepat atau lambat dia masih akan bertarung melawan keluarga Viander. Jens melambaikan tangannya dan bicara. Sean sangat gembira, buru-buru dia berlutut dan bersujud. Apa di antara kalian ada yang punya solusi untuk situasi saat ini? Jens bertanya sambil mengarahkan pandangan ke arah kerumunan. Ada 2 cara. Ahsan berkata dengan suaranya yang berat. Aku memikirkannya sepanjang malam kemarin. Saat ini, hanya ada 2 cara untuk memecahkan situasi ini. Cara pertama adalah membiarkan Kevin kembali dengan kita lagi. Selama dia memilih untuk kembali, semua masalah akan terpecahkan. Apa menurutmu itu mungkin? Jens mencibir. Kita bisa menggunakan cara khusus. Ahsan berkata perlahan. Keluarga Viander bukan keluarga bisnis biasa,
tenaga dan kekuatan, itulah keunggulan terbesar kita. Dalam hal kekuatan, bahkan seluruh kelompok di Provinsi S disatukan pun bukan lawan kita. Pikiranmu itu juga terlalu sederhana, ini bukanlah masalah yang mudah. Kalau kita mengusik Kevin, maka 9 alam surgawi akan melindunginya. Meskipun keluarga Viander kita sangat kuat, untuk melawan 9 alam surgawi wilayah timur sepertinya masih kurang mumpuni, bukan? Kata seorang tetua tanpa basa-basi. Wajah Hasan marah, tetapi memilih untuk menahan perkataannya. Memang, kekuatan 9 alam surgawi sangat menakutkan. Selain itu juga merupakan organisasi resmi. Bahkan beberapa keluarga tersembunyi tidak berani melawannya begitu saja, terlebih lagi mereka. Tidak perlu memikirkan Kevin, dia orang yang paham akan situasinya. Kalau dia memilih untuk mengkhianati kita, maka dia pasti tidak akan kembali. Kalau dia kembali, pasti membawa rencana tersembunyi. Oleh karena itu, jangan membuang waktu, katakanlah apa cara keduamu? Kata Jens melambaikan tangannya. Untuk cara kedua, kurasa sebaiknya menjual beberapa asetku agar bisa mendapatkan uang kembali. Ini cara paling aman. Ya, kata Jens perlahan. Kebetulan keluarga Viander sedang berusaha untuk mengubah dan menjual beberapa aset, sehingga dapat mengurangi beberapa tekanan keuangan yang ada. Tapi, melihatmu seperti ini, sepertinya kamu baru terpikir cara kedua? Johan menyipitkan mata dan berkata, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, tidak perlu menyembunyikannya. Kalau kita melewatkan kesempatan, kamu dan aku sama-sama orang berdosa pada keluarga Viander. Mendengar ini, tubuh Johan bergetar. Dia menundukkan kepalanya sedikit, menggertakkan giginya dan berkata, Tetua Agung, kamu menebaknya dengan baik. Sebenarnya, ada cara yang lebih baik. Aku hanya tidak yakin apa itu tepat atau tidak. Katakan, Ratu Kota Hafla, Zinanil. Mendengar kata-kata ini, aula menjadi hening dan terasa mengerikan. Son menekuk lututnya dan hampir berlutut karena kakinya lemas. Zinanil, Ratu Perdagangan teratas Kota Hafla. Dia dikenal sebagai wanita kuat nomor 1 di Kota Hafla. Aset pribadi dan kekuatannya secara keseluruhan mencapai 3 besar di Kota Hafla. Dikatakan bahwa dia juga berasal dari sebuah keluarga tersembunyi, alasan mengapa dia pergi untuk berkembang di Kota Hafla hanya untuk salah satu percobaan latihannya. Bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatan di baliknya. 10 tahun yang lalu, saat sedang berlibur ke Gunung Tambi, Zina tersesat dan diselamatkan oleh Felix. Untuk membalas kebaikan tersebut, Zina kemudian menganggap Felix sebagai anak angkatnya. Sekarang, ketika keluarga Viander menghadapi bahaya, kalau kita meminta bantuannya, dia pasti akan membantu kita. Hanya saja kalau dia terlibat dalam urusan Provinsi S, aku khawatir itu akan menarik beberapa orang dari Kota Hafla. Kalau menarik musuh yang lebih besar, itu akan menjadi buruk. Jadi, ini adalah pedang bermata dua, lebih baik menggunakannya dengan hati-hati sebagai pilihan terakhir. Ahsan merasa khawatir dan gelisah. Kamu sangat bijaksana, tapi situasi saat ini tidak memungkinkan kamu untuk berpikir terlalu banyak. Jual beberapa asetmu dan hubungi Nona Zina. Lakukan keduanya bersama-sama untuk mendapatkan keberhasilan yang mutlak. Perintah Jens. Para tetua saling memandang, kemudian pada saat yang sama berdiri dan berkata, Ya, bab 530, menggali bahan hitam. Agam menyelesaikan sarapannya dan mengajak Sinta mencari Kiano untuk minum teh. Pada saat ini, Kiano benar-benar yakin pada Agam. Dia telah menggunakannya selama puluhan tahun, tetapi dia sama sekali tidak menyakiti keluarga Viander sedikit pun. Sudah berapa lama Agam berada di kota Lingga? Dalam waktu kurang dari seminggu, dia telah menempatkan keluarga Viander dalam posisi yang sulit, bahkan di ambang kebangkrutan. Seseorang dengan ukuran dan kekuatan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Untungnya, mereka sudah berteman. Pak Agam, berita terbaru adalah bahwa keluarga Viander ingin menjual aset mereka. Ada total 6 grup dan 17 perusahaan, yang mungkin bernilai lebih dari 460 triliun. Kevin mengirim pesan. Apa aset-aset ini berguna bagi kita? Ini pada dasarnya adalah industri produksi matahari terbenam, tetapi sistemnya sudah matang, kalau kita membelinya, itu akan berguna untuk mendukung perkembangan internet di masa depan. Sepertinya keluarga Viander sedang terpojok dan tidak punya jalan lain, mereka fokus pada industri internet yang sebenarnya tidak punya dukungan ekonomi yang nyata, terlihat menarik dari luar, tetapi pada kenyataannya tidak punya manfaat apapun. Kalau mereka tidak bisa bertahan, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk bangkit sepenuhnya. Kata Agam dengan nada serius. Benar, keluarga Viander mengandalkan ekonomi internet untuk mempertahankan posisi keluarga teratas di Provinsi S, sehingga tentu saja mereka menaruh harapan besar pada ekonomi internet. Namun sayangnya, kekayaan terbesar mereka sebenarnya bukanlah ekonomi internet, melainkan industri manufaktur yang telah terakumulasi selama puluhan tahun. Karena mereka sangat murah hati, kita tidak bisa membantah kebaikan mereka. Kita bisa menagih sebanyak yang mereka jual, tapi harganya jelas tidak begitu banyak. Menurutmu berapa harga yang sesuai? Kalau mereka menjualnya seharga 400 triliun, mereka biasanya dapat menekannya menjadi 360 triliun,
tapi dengan situasi keluarga Viander saat ini, mereka dapat menjualnya paling banyak 300 triliun. Itu terlalu banyak, menurutku, kisaran 160-200 triliun juga sudah cukup. Kata Agam sembari tersenyum. Kamu hubungi kelompok pengusaha kaya itu, bersatu untuk menekan harga, kemudian memanfaatkan peluang dari keluarga Viander yang menjual aset mereka, menciptakan suasana melalui media swasta dan media resmi, menggali semua aib bisnis keluarga Viander yang akan dijual. Yang aku inginkan adalah mereka memohon kepada kita untuk membelinya, bukan menjual sebanyak yang mereka inginkan. Mengerti maksudku? Haha, aku punya pikiran seperti itu. Sambil menutup telepon, Agam memandang Keanu dan berkata, kamu mengenal keluarga Viander dengan baik, bekerja samalah dengan Kevin untuk menggali informasi, makin dalam makin baik. Aku telah menyiapkan bahan informasi sejak lama, dan aku sangat menderita karena tidak punya kesempatan untuk mengeksposnya. Sekarang akhirnya tiba. Keanu sangat bersemangat. Dia telah mempersiapkan selama beberapa dekade dan memiliki banyak informasi di tangannya. Tetapi kekuatan keluarga Viander terlalu menakutkan, jadi meskipun dia melepaskannya, itu tidak akan bisa membuat bencana yang besar. Namun, sekarang sudah berbeda. Dengan dukungan penuh dari wilayah timur dan upaya bersama dari semua pengusaha kaya di Provinsi S, keluarga Viander sudah merencanakan semuanya. Saat ini, mengekspos bahan hitam saat ini sama saja dengan menancapkan pisau langsung ke jantung keluarga Viander, dengan mudah memberikan pukulan fatal ke sisi lain. Seluruh keluarga Viander secara aktif mempersiapkan penjualan aset mereka. Ketika berita pertama kali dikirim, mengira akan ada banyak pertanyaan, tetapi tidak ada yang datang selama setengah hari. Bahkan ketika keluarga Viander berinisiatif menelepon beberapa konglomerat yang telah mengakuisisi, yang mereka dapatkan hanyalah tanggapan dingin, mereka tidak tertarik. Apa-apaan ini? Pada hari-hari biasa, orang-orang ini akan berlutut di depan gerbang untuk mengakuisisi properti tersebut, tetapi sekarang tidak ada yang memintanya. Sebelum keluarga Viander memahami situasinya, sebuah berita datang, ini langsung membuat Ahsan dan beberapa tetua kaget hingga berdiri. Twitter dan beberapa stasiun TV lokal telah mengekspos semua aib industri yang telah mereka lelang. Upah para pekerja yang sedikit tidak dibayarkan, pembunuhan yang terjadi di pabrik selama bertahun-tahun, termasuk keterlibatan manajemen pabrik dalam pemerasan, masalah pencurian dan kebocoran data, secara otomatis mendorong bisnis ini menjadi pusat perhatian. Masalah ini telah menjadi masalah besar, ditambah dengan berbagai kekuatan di wilayah timur, industri-industri yang awalnya sudah memanas menjadi makin panas. Awalnya, beberapa kekuatan di luar Provinsi S sangat tertarik dengan industri penjualan keluarga Viander, tetapi ketika mereka melihat bahwa arah opini publik yang buruk, juga keluarga Viander sangat ingin menjual aset, mereka merasa tidak nyaman. Mereka mengamati terlebih dahulu, tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk membeli. Bukankah semua aib ini sudah lama dibereskan? Mengapa mereka masih menggalinya sekarang? Ahsan berteriak pada Sean hingga urat di dahinya terlihat. Aku juga tidak tahu. Beberapa aib bahkan telah dilupakan oleh kami. Tidak ada yang akan mengingat apa yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Kata Sean dengan berlinang air mata. Tidak tahu? Apa yang aku perintahkan padamu? Kamu hanya menjawabku dengan tidak tahu. Ahsan sangat marah, meraih cangkir teh dan menghantamkannya ke wajah Sean hingga menyebabkan kepalanya berdarah. Sean gemetar, membiarkan darah di kepalanya menodai wajahnya menjadi merah, tetapi dia tidak berani mengulurkan tangan untuk menyekanya. Beberapa aib ini telah disegel, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, kupikir ini pasti berhubungan dengan Keanu. Jens berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah orang yang dekat dengan mantan kepala keluarga, dia tahu lebih banyak tentang keluarga Viander daripada beberapa tetua. Selain itu, beberapa dari kita masih terus mengingat mantan kepala keluarga. Selama ini mereka diam-diam memberikan beberapa barang pada Keanu, tidak mengherankan kalau dia punya beberapa aib ini. Beberapa wajah para tetua sedikit berubah. Beberapa dari mereka dilatih secara pribadi oleh kepala keluarga sebelumnya dan sangat setia. Mereka dipaksa untuk tunduk karena kekuatan Tio, tetapi pada kenyataannya mereka telah menyimpan dendam tentang hal itu. Pada akhirnya masih menjadi pertanyaan apakah mereka benar-benar akan berubah pikiran atau setia kepada Tio. Tetua Agung, anggota langsung keluarga Viander memiliki darah keluarga Viander yang mengalir di tubuh mereka. Tidak peduli bagaimanapun, mereka tidak akan membantu orang luar untuk melawan keluarga Viander. Ahsan buru-buru menjelaskan. Dia juga seseorang yang telah dilatih oleh mantan kepala keluarga. Aku hanya mengatakan ini. Sebenarnya, aku masih sangat mempercayai kalian, terutama kamu. Kalau tidak, mana mungkin aku akan membiarkanmu terus mengambil tanggung jawab besar. Jens tersenyum, ada banyak hal yang tersembunyi di dalam senyumnya. Ahsan menghela napas lega. Dia bangkit dan membungkuk, kemudian berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda, Tetua Agung. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Jens menyipitkan mata dan bertanya. Ahsan tertegun dan terdiam sejenak. Awalnya,
dia berencana untuk mengandalkan penjualan asetnya untuk mendapatkan kembali sebagian modalnya. Sekarang, bahkan sebelum aset-aset itu terjual, masalah sudah dilemparkan kepadanya. Internet penuh dengan opini publik yang mengecam mereka, membuat situasi mereka makin menyedihkan ketika mereka sudah menjadi target. Selain itu, reputasi aset mereka sudah tercoreng, sehingga mereka harus menjualnya sekarang. Makin lama mereka menunda, makin banyak kerugian yang akan mereka alami. Di masa lalu, mereka mungkin dapat membersihkan nama mereka melalui operasi modal, tetapi sekarang mereka terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri dan tidak mampu lagi menyelesaikan masalah ini. Dengan kata lain, hanya ada satu cara di depan mereka sekarang. Mereka harus menjualnya. Jual, harus dijual, meskipun rugi, kamu harus jual. Kalau tidak, seiring dengan opini publik, kerugiannya adalah masalah kecil. Tetapi, kalau melibatkan industri lain, kerugiannya akan makin besar. Jens mengetukkan jari-jarinya di kursi kayu dan sedikit mengernyit. Setelah 3 menit hening, dia bersandar dan perlahan berkata, "Jual semuanya sesegera mungkin agar malam hari dapat beristirahat." Begitu Ahsan memanipulasinya, Kevin menerima berita itu, dia menjadi orang pertama yang merespons. Keluarga Viander berinisiatif untuk menjangkau dan menjualnya ke publik seharga 360 triliun, tetapi masih belum ada hasilnya. Kemudian, harganya ditekan menjadi 300 triliun. Kini bukan hanya tidak ada yang membelinya, tetapi opini publik menjadi makin menjadi. Para warganet telah berubah menjadi detektif, dengan berbagai rumor dan spekulasi tentang penurunan aset, pabrik yang akan segera bangkrut, bahkan rumor tentang para tetua keluarga Viander akan masuk penjara. Berbagai foto yang di-Photoshop diunggah, upaya publikasi yang dilakukan oleh keluarga Viander hanya sedikit membantu dan tidak dapat menghentikan serangan opini publik. Sekarang, keluarga Viander benar-benar panik. Jika aset-aset ini tidak dijual, jangankan 300 triliun, 200 triliun saja belum tentu ada orang yang berani menerimanya. Untuk situasi hari ini, tidak diragukan lagi, hal ini hanya akan memperbesar masalah saja.